Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Budiman, mahasiswa Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, jurusan Ilmu Administrasi Publik, NIM 251711054. Di sini saya coba menjelaskan jawaban dari soal UTS mata kuliah Ilmu Pengantar Administrasi Publik. Untuk soal yang pertama tentang keluhan masyarakat mengenai lambatnya pelayanan di pemerintahan dibandingkan di bank swasta. Mungkin menurut saya kalau kita lihat dari pelayanan publik seperti dalam pengurusan KTP atau sertifikat tanah memang sering terasa lambat seperti yang dirasakan masyarakat belakangan, walaupun pemerintah daerah itu berusaha untuk memaksimalkan pelayanan seperti di Distdukcapil untuk KTP, sebenarnya untuk sekarang sudah mulai baik. Namun sebenarnya bukan semata-mata karena lambatnya pelayanan pada pegawai, mungkin kecakapan pegawai pemerintah dengan di bank itu berbeda. Juga karena sistem di bank mungkin lebih update dan lebih cepat. Sebenarnya di pemerintahan juga sekarang sudah cukup baik mengikuti aturan hukum dan melalui banyak tahapan agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berdampak pada jangka panjang. Mungkin berbeda dengan bank yang fokus pada kecepatan dan kepuasan pelanggan. Jadi mereka lebih fleksibel dan terus berinovasi. Nah, kalau di pemerintahan sendiri itu biasanya selalu berusaha untuk memperbaiki pelayanan, tentunya dengan semakin majunya teknologi seperti sekarang, pemerintah daerah itu berusaha untuk seperti sekarang sudah banyak sistem-sistem terbaru atau aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang cara kerja seperti di bank swasta. Mungkin seperti di digitalisasi pelayanan satu pintu dan sistem antrian yang jelas. Namun tetap harus lebih berhati-hati. Terkadang strategi ini juga memiliki resiko karena tidak semua masyarakat siap dengan sistem digital. Khususnya mungkin untuk masyarakat di daerah Bintan sendiri atau di daerah pesisir yang masih banyak terbatas dengan akses internet dan juga pemahaman tentang teknologi itu sendiri. Jadi kalau tidak diimbangi dengan pelayanan langsung dan pendampingan, justru mungkin bisa membuat kesenjangan itu semakin besar. Untuk selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang jawaban saya pada soal nomor 2 mengenai Old Public Administration dengan New Public Service. Di sisi lain, cara pandang pemerintah terhadap masyarakat juga penting. Pada waktu sebelumnya atau dulu di era Old Public Administration, masyarakat hanya dianggap sebagai penerima layanan. Namun untuk sekarang di era New Public ini, di mana semua teknologi semakin maju, jadi masyarakat sendiri juga harus diharuskan atau dengan sendirinya harus berubah, karena masyarakat adalah bagian dari pemerintah itu sendiri. Contohnya seperti di Kepulauan Riau, di daerah kita sendiri itu ada program untuk nelayan yang langsung menyentuh kebutuhan mereka. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir, bahwa pemerintah hadir melayani, bukan sekedar mengatur. Jadi sebenarnya pemerintah sendiri ingin menyentuh bahwa keadaan masyarakat mereka sendiri itu perlu didampingi. Contohnya kalau kita lihat kasus seperti Pak Hasan
sebenarnya ada masalah klasik di birokrasi, yaitu prosedur yang terlalu rumit dan sistem yang kaku, yang kita kenal dengan istilah red tape, yaitu pita merah. Jadi hanya karena satu stempel beliau harus bolak-balik menempuh perjalanan jauh. Ditambah lagi ketika pejabat tidak ada yang berani mengambil keputusan. Jadi ini menunjukkan bahwa sistem masih terlalu bergantung pada satu orang dan belum fleksibel. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, mungkin solusinya ya pemerintah harus mulai berinovasi. Misalnya dengan semakin mengembangkan sistem pelayanan online dan layanan jemput bola mungkin untuk daerah-daerah terpencil, itu ke pulau-pulau, agar masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh hanya karena sedikit permasalahan sepele. Masyarakat harus dibuat bolak-balik dalam pengurusan berkas. Selain itu, kewenangan juga harus bisa dilimpahkan dan proses tanda tangan juga bisa menggunakan sistem digital. Seperti sekarang kita sudah mulai untuk melakukan dan mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jadi dengan begitu pelayanan bisa tetap berjalan walaupun pejabat utama itu tidak ada gitu. Jadi agar masyarakat juga tidak menunggu terlalu lama. Lalu untuk contoh soal berikutnya yaitu jika saya menjadi camat, dalam mengatasi masalah seperti sampah laut di wilayah pesisir, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Jadi harus ada kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat, dan pemerintah sebaiknya dapat merencanakan dan mengatur swasta bisa membantu dari sisi dana mungkin dan teknologi. Namun masyarakat juga sebaiknya bisa terlibat langsung dalam aksi di lapangan. Contohnya mulai seperti gotong royong atau seperti bank sampah. Jadi masyarakat juga harus aktif di dalam edukasi di lingkungan. Untuk yang terakhir soal kepemimpinan, yang paling penting adalah pemimpin yang bisa mengajak, merangkul. Jadi pemimpin itu sebaiknya harus bisa mengayomi, bukan hanya sekedar memerintah seperti yang mungkin pernah dipelajari pada sistem gaya kepemimpinan, yaitu yang partisipatif dan inspiratif. Itu tentu akan membuat masyarakat itu merasa nyaman dan merasa dilibatkan. Jadi mereka bergerak bukan karena dipaksa, tapi karena sadar. Kalau sudah begitu, perubahan akan lebih kuat dan bertahan lebih lama. Saya rasa itu saja video singkat dari saya untuk jawaban UTS pada mata kuliah Ilmu Pengantar Administrasi Publik kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.